Sidang Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 402-P-2026-PL-BDG atas terdakwa Jonathan Marcus Fens dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum persidangan dimulai, pengadilan akan mengambil sumpah daripada interpreter yang ditunjuk. Saudara interpreter, mohon berdiri. Apakah saudari bersedia untuk bersumpah bahwa saudari akan menerjemahkan secara jujur, akurat, dan lengkap tanpa menambah atau mengurangi selama berjalannya persidangan ini? Saya bersedia, Yang Mulia. Saya bersumpah akan menjalankan tugas sebagai interpreter dengan sepenuh kejujuran dan akurasi. Baik, saudara interpreter, harap duduk kembali dan bersiap untuk bertugas. Saya bersedia, Yang Mulia. Saya bersumpah akan menjalankan tugas sebagai interpreter dengan penuh kejujuran dan akurasi. Baik, saudara interpreter, silakan duduk kembali dan siap untuk bertugas. Baik, saudara terdakwa, karena saudara terdakwa tidak dapat mengerti dan tidak dapat fasih dalam berbahasa Indonesia, maka kami telah menyediakan saudara interpreter untuk membantu menerjemahkan perkataan saudara terdakwa selama persidangan ini. Saudara interpreter, harap kata. Mr. Fens, the Chief Judge has informed you that since you are a foreign national and do not speak Indonesia, the court has appointed me as your sworn interpreter for today's hearing. I will translate everything that is said in this session. Please do not speak directly to the judge or the prosecutor. Always address your answer to me first. I understand. Thank you. Terdakwa menyatakan mengerti, Yang Mulia. Baik, saudara interpreter, tolong tanyakan kepada terdakwa untuk menyebutkan identitas lengkapnya. Mr. Fens, the judge needs to confirm your identity for the court record. Please state your full name, date of birth, nationality, and your address in Indonesia. My name is Jonathan Marcus Fens. I was born on March 3rd, 1985 in Toronto, Canada. I am a Canadian national and my address in Indonesia is Jalan Dago, Pakaraya, number 45, Bandung. Yang Mulia, terdakwa menyatakan nama lengkapnya adalah Jonathan Marcus Fens, lahir pada 3 Maret 1985 di Toronto, Kanada, berkewarganegaraan Kanada, dan alamatnya di Indonesia adalah Jalan Dago Pakaraya nomor 45, Bandung. Baik, identitas telah dicatat. Saudara jaksa, silakan dimulai untuk penyelidikan. Terima kasih Yang Mulia. Dan saudara terdakwa, berdasarkan barang bukti dokumen nomor B12 yang telah disahkan oleh pengadilan, Anda tercatat menerima transfer dana sebesar 2,5 miliar rupiah dari rekening PT Indomakmur pada tanggal 14 Februari 2025. Pertanyaan saya, kemana Anda kirimkan aliran dana tersebut setelahnya? Dan mengapa proyek investasi di kawasan Bandung Utara yang menjadi dasar kontrak itu ternyata tidak pernah ada? Mr. Fens, based on evidence document number B12, which has been officially admitted by this court, you are recorded to have received a transfer of 2.5 billion rupiah from PT Indomakmur account on February 14, 2025. The prosecutor asks, where did you transfer that money afterwards?
And why did the investment project in North Bandung, the one stated in the contract, turn out to never have existed? That is not entirely accurate. Out of that 2.5 billion, I only received around 400 billion rupiah. That was my consultant fee. As clearly stated in the contract, the remaining 2.1 billion rupiah was immediately wired to an offshore account in Singapore, belonging to my business partner, a man named Marcus Chen. I have the bank transfer receipt dated February 15, 2025. To prove this, I did not steal that money. Baik, hal tersebut tidak sepenuhnya akurat, Yang Mulia. Dari total 2,5 miliar rupiah tersebut, terdakwa mengaku hanya menerima sekitar 400 juta rupiah sebagai biaya konsultan pribadinya, sesuai yang tercantum dalam kontrak. Sisa dana sebesar 2,1 miliar rupiah langsung ditransfer ke rekening luar negeri di Singapura milik rekan bisnisnya yang bernama Marcus Chen. Terdakwa mengaku memiliki bukti resi transfer bank tertanggal 15 Februari 2025 untuk membuktikan hal ini. Dan ia menegaskan bahwa ia tidak mencuri uang tersebut. Tetapi, saudara terdakwa, Anda adalah direktur utama yang menandatangani kontrak kerjasama senilai 2,5 miliar rupiah itu langsung di atas materai. Nama Anda ada di sana, tanda tangan Anda jelas ada di sana juga. Secara hukum Indonesia, Anda memegang tanggung jawab penuh atas seluruh isi dan konsekuensi dari dokumen yang Anda tanda tangani. Apakah Anda menyadari konsekuensi hukum tersebut pada saat Anda menandatanganinya? Mr. Vance, the prosecutor emphasized that you were the managing director who personally signed the corporation contract with your name and your signature on the stamped document. Under Indonesian law, you bear full legal responsibility for the entire content and all consequences of any document you sign. Were you fully aware of those legal consequences at the time you signed it? I was misled, completely misled by Marcus. He told me that the signing the document was just a standard administrative procedure required for foreign investors operating in Indonesia. He said it was a mere formality. I had no reason to doubt him. I trusted him completely. I didn't know that the financial statement attached to that contract were fabricated. Terdakwa menyatakan bahwa ia telah disesatkan sepenuhnya oleh Marcus Yang Mulia. Marcus mengatakan kepadanya bahwa penandatanganan dokumen tersebut hanyalah prosedur administrasi standar yang diwajibkan bagi investor asing di Indonesia, bahwa itu hanya sekedar formalitas. Terdakwa tidak memiliki alasan untuk meragukan Marcus karena ia mempercayainya sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak mengetahui bahwa laporan keuangan yang dilampirkan pada kontrak tersebut adalah palsu. Baik, kami merujuk pada klausul 4 ayat 3 dari perjanjian kerjasama tanggal 10 Januari 2025. Di sana secara eksplisit tertulis bahwa terdakwa dalam kapasitasnya sebagai direktur utama secara sadar dan sukarela menyatakan telah memeriksa keabsahan seluruh dokumen pendukung sebelum penandatanganan. Frasa telah memeriksa keabsahan ini memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat. Bagaimana saudara menjelaskan klausul tersebut? Mr. Vance, the prosecutor is now referring to Clause 4, Paragraph 3 of the Corporation Agreement date January 10, 2025.
It is written that you, in your capacity as managing director, voluntarily and consequently declared that you had verified the validity of all supporting documents prior to signing. The phrase verified the validity. This carries very serious legal consequences. How do you explain this clause? I'm sorry, I didn't fully understand the last part. Can the interpreter clarify what verified validity means in practical terms? What exactly does that mean for me legally? Yang Mulia, terdakwa mohon izin untuk meminta klarifikasi. Ia belum sepenuhnya memahami implikasi dari frasa hukum yang disampaikan. Apakah pengadilan mengizinkan interpreter untuk memberikan penjelasan singkat? Pengadilan mengizinkan. Silakan. Okay, Mr. Fans, in simple terms, by signing that document, you legally declared under your own name that you had already checked and confirmed that all attached documents, including the financial statements, were authentic. In Indonesian law, your signature is equal to your declaration that everything was legitimate. The law assumes you checked before you signed. That is exactly the problem. Yes, I signed it, but I signed it in good faith, based entirely on that Marcus showed me. He presented me with documents that look completely professional. I'm not a lawyer. I am not an accountant. How was I supposed to know those financial statements were fabricated? Marcus handled everything. He drafted the contract. He prepared all the supporting documents. He told me where to sign. I was just the face of the operation. I had absolutely no idea the whole thing was a setup. Yang Mulia, terdakwa menyatakan bahwa itulah inti dari permasalahannya. Ia mengakui bahwa ia menandatangani dokumen tersebut, namun ia melakukannya dengan itikat baik, semata-mata berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh Marcus Chen kepadanya. Marcus menyodorkan dokumen-dokumen yang tampak sepenuhnya profesional dan sah. Terdakwa menegaskan bahwa ia bukan seorang pengacara maupun akuntan, sehingga tidak dalam posisi untuk mendeteksi pemalsuan tersebut. Ia menyatakan bahwa Marcuslah yang menangani segalanya, mulai dari penyusunan kontrak, persiapan seluruh dokumen pendukung, hingga menentukan di mana terdakwa harus membubuhkan tanda tangan. Terdakwa mengklaim bahwa ia hanyalah wajah dari operasi ini dan sama sekali tidak mengetahui bahwa semuanya adalah jebakan. Pengadilan telah mencatat seluruh keterangan dari terdakwa. Dari pihak jaksa, apakah ada pertanyaan terakhir untuk sesi ini? Ada pertanyaan terakhir, Yang Mulia. Terdakwa, pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Apakah Anda mengetahui di mana keberadaan Marcus Chen, rekan bisnis Anda yang Anda sebut sebagai pihak yang menyusun seluruh operasi ini? Dan apakah Anda bersedia bekerja sama dengan pihak berwajib untuk membantu melacak keberadaannya? Mr. Fans, the prosecutor has one final question for you today. Do you currently know the whereabouts of Marcus Chen, the business partner you identified as the person behind this entire operation? And are you willing to cooperate with the authorities to help locate him? I have not been in contact with Marcus since early March 2026. The last message I received from him was a text saying he was going to a business trip. After that, nothing.
His phone has been unreachable since. But yes, I'm willing to cooperate. If Marcus truly set me up to way, I believe he did, then I want him found just as much as you do. Yang Mulia, ia menyatakan bahwa dirinya sudah tidak lagi memiliki kontak dengan Marcus Chen sejak awal Maret 2026, dan pesan terakhir yang diterimanya dari Marcus hanyalah sebuah pesan singkat yang menyatakan bahwa Marcus pergi dalam perjalanan bisnis. Setelah itu tidak ada lagi kabar dan nomor telepon Marcus sudah tidak dapat dihubungi. Meski demikian, terdakwa menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan pihak berwajib. Ia menegaskan bahwa jika Marcus Chen benar-benar menjebaknya, maka ia menginginkan Marcus ditemukan sama besarnya dengan keinginan pihak penuntut. Baik, cukup untuk sesi ini Yang Mulia. Kami akan menghadirkan seksi ahli forensik digital pada persidangan berikutnya untuk memverifikasi aliran dana dan keaslian seluruh dokumen barang bukti. Baik, pengadilan telah mencatat pernyataan dari jaksa penuntut umum. Saudari interpreter, mohon sampaikan keputusan pengadilan berikut kepada terdakwa. Pemeriksaan terdakwa untuk hari ini dinyatakan cukup. Pengadilan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga persidangan berikutnya. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan 2 minggu dari sekarang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli forensik digital. Kepada semua pihak, harap mempersiapkan diri sesuai agenda tersebut. Mr. Vance, the Chief Judge has announced the following. Today's examination is concluded. The court has ordered that you remain in custody until the next hearing. The trial will be adjourned and will resume in 2 weeks with the agenda of hearing testimony from a digital forensic expert. All parties are instructed to prepare accordingly. I understand, Your Honor. I just want to say, I did not come to Indonesia to deceive anyone. I came here believing in a legitimate business opportunity. I hope this court will be able to find the truth. Yang Mulia, terdakwa menyatakan bahwa ia memahami keputusan pengadilan. Ia juga ingin menyampaikan bahwa ia tidak datang ke Indonesia dengan niat untuk menipu siapapun. Ia datang dengan keyakinan bahwa ia terlibat dalam peluang bisnis yang sah. Terdakwa berharap pengadilan akan mampu menemukan kebenaran dalam kasus ini. Pengadilan telah mendengar pernyataan dari terdakwa. Justru tugas pengadilan itulah untuk menemukan keadilan. Sidang hari ini dinyatakan ditutup.